Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para ikhwah sekalian, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim harus menjadi orang yang paling merasa beruntung di atas muka bumi. Dengan la ilaha illallah yang Allah Subhanahu wa taala buka hati kita untuk dapat menerimanya dan memahaminya, kita menjadi orang yang paling mulia. Allah mengangkat derajat kita dengan kalimat tersebut. Allah memuliakan kita di dunia dengan kalimat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan mengangkat derajat kita di akhirat kelak dengan kalimat itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ikhwan sekalian, perlu kita ketahui bahwa sejarah hidup kita ini berawal dari persaksian la ilaha illallah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari tulang sulbi bapak kita Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian dari kita semua, disadari atau tidak. Saat itu kita ada di situ. Kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang diambil persaksiannya oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita hadir di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah sesembahan kamu, Rabb kamu, ilah kamu? Maka kita semua menjawab, bala syahidna. Benar, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah sesembahan kami, ilah dan Rabb kami. Jadi sejarah awal kita bermula dari situ, dari persaksian la ilaha illallah. Persaksian itulah yang kita bawa lahir ke dunia ini. Ketika kita lahir ke dunia, kita membawa persaksian itu. Kita lahir di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu lahir di atas fitrah, yaitu fitrah la ilaha illallah. Kita membawa persaksian ini lahir ke dunia. Di dunia Allah Subhanahu wa taala melengkapi kita dengan segala fasilitas dan sarana. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci, mengirim para rasul, semuanya membawa misi, yaitu agar manusia tetap berada di atas persaksian tersebut, yaitu tetap berada di atas persaksian mereka la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada tiap-tiap umat seorang rasul, yang mana mereka para rasul ini semuanya menyuruh an i'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Demikian juga setiap nabi berseru kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita hadir di dunia ini adalah untuk misi tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Demikian pula ketika kita akan meninggalkan dunia ini, kita diperintahkan untuk tidak mati kecuali di atas tauhid. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu dalam keadaan muwahhid, di atas tauhid. Nabi SAW mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang akan mati sekarat di antara kamu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, Allah mencabut nyawa kita. Malaikat maut ditugaskan, dikirimkan kepada kita untuk mencabut ruh kita. Masuk kita ke alam kubur. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Maka pertanyaan pertama yang diajukan oleh Munkar dan Nakir kepada kita adalah, man rabbuka? Siapa sesembahan kamu? Kita ditanya tentang persaksian kita itu. Apakah kita masih menjaganya, kita masih berada di atasnya, atau kita sudah melanggar dan merusaknya? Begitu pula ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala kembali menanyakan kita, madza kuntum ta'budun? Apa yang dulu kamu sembah? Apa yang dulu kamu sembah? Yaitu bagaimana persaksian kamu la ilaha illallah tersebut. Jadi dapatlah kita pahami, dapatlah kita sadari, kita ketahui bersama bahwa hidup kita ini mulai dari awal sejarahnya sampai nanti di alam berikutnya itu tidak lepas dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena memang untuk itulah kita hidup, untuk itulah kita hadir di sini, karena itulah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu orang-orang yang mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pertanyaan besar, question mark yang besar adalah bagaimana kita dapat menjaga kalimat ini selama hidup kita. La ilaha illallah itu tidak boleh lepas dari diri kita walaupun sekejap mata. Karena begitu lepas saja sekejap mata dari kita, kita nggak tahu ajal kita kapan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan datangnya. Ya kita mungkin tidak berharap dan pasti tidak berharap bahwa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak bersyahadat atau tidak bersaksi la ilaha illallah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua ibu bapa agar menjaga anak-anak mereka, menjaga segel tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah ini pada anak-anak mereka. Itulah tugas orang tua yang paling besar, yang paling utama, yang paling penting, yaitu menjaga segel tauhid anak-anak mereka. Jangan sampai segel ini rusak, sampai titipan Allah Subhanahu wa taala ini kita kembalikan atau ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu ilmu yang paling penting, ilmu yang paling utama adalah kita mempelajari kalimat tauhid ini. Kalimat la ilaha illallah, apa saja syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, apa saja konsekuensinya, kemudian apa yang menjadi lawan dari kalimat ini atau hal-hal yang dapat membatalkan kalimat tersebut. Ini merupakan ilmu yang paling penting untuk kita pelajari dan untuk kita dalami. Nah, demikianlah para ikhwat sekalian, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas tauhid, menjaga kita di atas kalimat la ilaha illallah, dan kita berharap agar kita meninggalkan dunia ini dengan membawa kalimat tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, yaitu muwahhid. Nah, demikianlah ikhwani fiddin, para jemaah sekalian, mudah-mudahan ini semua menjadi bahan renungan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.